Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala khatamin nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Tadakkaru qawluhu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di Jumat yang mubarakah ini kita semua diberikan berbagai macam fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas kesehatan, fasilitas pikiran yang sehat, tubuh yang sehat. Kita juga diberikan berbagai macam rezeki, dan yang tidak kalah pentingnya dari semua fasilitas Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua adalah nikmat keimanan. Oleh karena itu, sebagai khatib mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memelihara keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan kepada kita, jaddidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. Perbaharuilah keimananmu dengan senantiasa menzikirkan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah memakai kata jadidu, perbaharuilah. Itu berarti bahwa keimanan kita senantiasa pasang surut. Keimanan yang kita miliki naik turun, dan banyak hal yang berpengaruh mengapa menjadi seperti itu. Oleh sebab itu kita dianjurkan untuk senantiasa
mempertegas tanda keimanan kita dengan komitmen kita dengan ucapan kalimat la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberikan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberikan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mendatangkan bala kecuali sesungguhnya itu juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya yang terjadi pada diri kita itu tidak terlepas dari kendali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kalimat la ilaha illallah ini itu bisa menepis anggapan dan prasangka kita setiap ada sesuatu yang tidak enak yang kita rasakan, bahwa ini berasal dari seseorang, ini berasal dari sekelompok orang, ini berasal dari ini gara-gara negara ini gara-gara organisasi ini gara-gara jamaah ini. Jadi tidak ada yang bisa disalahkan. Mengapa? Karena kita sudah yakin bahwa la ilaha illallah itu tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak mendatangkan manfaat. Demikian juga tidak ada yang berhak mendatangkan musibah kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hadirin, mudah-mudahan dengan kalimat la ilaha illallah dan keyakinan ini, insyaallah kita berdoa mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa terjaga. Salawat dan taslim kita persembahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang ada di masjid ini bersama keluarga, bersama orang-orang yang kita cintai, insyaallah di hari kemudian akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari banyak pilihan-pilihan. Banyak yang menjadi skala-skala prioritas, bahkan dalam kehidupan ubudiyah kita pada Allah Subhanahu wa taala pun senantiasa mempertimbangkan skala-skala prioritas. Orang selalu beranggapan bahwa ibadah sholat itu jauh lebih mulia dibandingkan dengan ibadah yang lainnya. Puasa itu jauh lebih mulia dengan puasa sunnah. Haji itu jauh lebih mulia dibandingkan dengan umrah dan sebagainya. Berbuat baik terhadap orang tua jauh lebih mulia dibandingkan dengan berbuat baik kepada orang lain. Ataukah berbuat baik terhadap keluarga jauh lebih mulia dibandingkan dengan berbuat baik terhadap diri sendiri, dan seterusnya. Nah, ini saya kira pilihan-pilihan seperti ini memang kita banyak ajaran-ajaran atau petunjuk-petunjuk dari Rasulullah SAW yang terkait dengan kemuliaan-kemuliaan dari ibadah-ibadah itu. Tetapi hadirin yang berbahagia, ketahuilah bahwa Rasulullah sendiri di dalam banyak hadis ketika dia tanya, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulullah SAW, itu ternyata dijawab oleh Rasulullah SAW bahwa memberikan makan terhadap orang lain itu jauh lebih mulia dibandingkan dengan memberikan makan terhadap orang terbatas. Maksud saya bahwa memberikan makan terhadap orang banyak jauh lebih baik dibandingkan dengan memberikan makan dengan orang terbatas. Di kesempatan lain ketika Rasulullah ditanya, ayul amalul afdal, amal apakah yang paling mulia wahai Rasulullah? Itu dijawab secara sederhana oleh Rasulullah SAW bahwa idkhalus sururi fi qulubil mu'minin, bahwa menjadikan orang berbahagia itu adalah amal yang paling afdal dan paling dicintai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Hadirin yang berbahagia, itulah sebabnya salah satu filosof dan sufi yang sangat terkenal dan menjadi ikutan umat Islam di seluruh dunia, Hujatul Islam Al-Imamul Ghazali, dalam salah satu kitabnya ketika dia ditanya
amal apakah yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia menjawab bahwa yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah menuntut ilmu pengetahuan. Jadi perspektif sekali, sangat perspektif dan sangat tergantung dari kondisi-kondisi yang di orang yang bertanya, ya salah satunya kondisi orang yang mengajukan pertanyaan itu. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bagi kita di EM Parepare, ya, sivitas akademika, baik dosen, tendik maupun mahasiswa, ketika ditanya amal apakah yang paling afdal ya bagi kita semua, tentu ya kalau kita mengacu kepada petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW, maka sesungguhnya apa yang kita lakukan di Parepare itulah yang terbaik. Bapak-bapak sivitas akademika maupun mahasiswa, ya, dalam rangka ya, mengajarkan ilmu yang diajarkan, ilmu yang dipelajari kemudian diajarkan, maka sesungguhnya itu adalah amal yang paling mulia di antara sekian banyak amal-amal yang lain. Boleh jadi kita menganggap bahwa hari ini saya hanya mengajar mahasiswa kurang lebih 300 orang. Ya, dalam perspektif angka-angka mungkin 300 orang ya 300 orang yang kita ajar. Tetapi sesungguhnya dan ketahuilah Bapak-bapak sekalian bahwa yang kita ajarkan betul itu 300. Tetapi kalau 300 orang itu pada akhirnya memanfaatkan ilmu yang telah kita ajarkan kemudian mengajarkannya kembali, maka itulah amal yang paling mulia. Oleh sebab itu berbahagialah bapak-bapak yang di EM Parepare ini menjadi tenaga edukasi, karena kesempatannya untuk mengajarkan banyak hal terhadap mahasiswanya yang pada akhirnya nanti tanpa kita tahu, tanpa kita pernah memperhitungkan bahwa ternyata sesungguhnya yang pernah kita ajar inilah yang memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin, demikian juga bagaimana kami dengan tenaga kependidikan yang sehari-hari hanya mengurus persoalan administrasi mahasiswa, persoalan surat menyurat, persoalan siapa yang mau ujian, kemudian ujian proposal, ujian skripsi, ujian komprehensif. Bagaimana dengan kami? Bapak-bapak hadirin, ketahuilah bahwa sesungguhnya salah satu yang disampaikan Rasulullah SAW tadi itu adalah ketika ditanya amal apa yang paling mulia adalah idkhalus sururi fi qulubil mu'minin, ya, memasukkan kebahagiaan terhadap orang lain itu adalah amal yang paling mulia. Oleh sebab itu bapak yang tendik kelihatannya pekerjaannya sangat sederhana sekali, tetapi betapa banyak mahasiswa yang diberikan kebahagiaan, ya, mereka datang dengan kondisi bayangan bahwa saya tidak ketemu dengan si Firman umpamanya, saya tidak ketemu dengan si Arif umpamanya, tetapi begitu datang di kampus langsung disambut dan diselesaikan dalam tempo 5 menit. Kira-kira bagaimana kebahagiaannya itu? Itulah amal yang disenangi oleh Allah dan Rasulullah SAW. Bagaimana umpamanya kalau saya sebagai seorang Pak Desa, hari ini ada seorang Pak Desa kita ini, alumni EM Parepare, ya, amal apa yang paling mulia? Buatlah masyarakat desa di situ menjadi berbahagia dengan seluruh administrasi yang terkait, ya, dengan masyarakat yang dibutuhkan oleh masyarakat itu. Ya, ketahuilah bahwa Pak Desa telah melakukan kemuliaan amal, ya, yang jauh melebihi dibandingkan dengan amal-amal yang lain. Ya, bahkan di satu kesempatan ketika Rasulullah ditanya, mana yang lebih mulia wahai Rasulullah, tentang, ya, sholat sunat beratus-ratus rakaat dibandingkan dengan melakukan kebaikan. Itu dijawab oleh Rasulullah bahwa sesungguhnya, ya, melakukan kebaikan yang manfaatnya kepada orang banyak jauh lebih mulia dibandingkan dengan sholat 100 rakaat di Masjid Nabawi. Jadi
teman-teman tenaga kependidikan, dosen, ya, mengajar dan membantu persoalan administrasi kependidikan para mahasiswa kita itu sesungguhnya jauh lebih mulia dibandingkan dengan apa yang disebutkan dan ditanyakan tadi oleh sahabat Rasulullah SAW. 100 rakaat sholat berjamaah di Masjid Madinah jauh lebih mulia, ya, jauh lebih mulia melakukan kebaikan-kebaikan yang sifatnya mendatangkan kebahagiaan kepada orang banyak. Hari yang berbahagia, sebagai penutup dalam khutbah yang singkat ini, Imam As-Suyuti di dalam salah satu kitabnya yang sangat fenomenal sekali, yaitu kitab Al-Asbah wan Nazair fil Qawaidil Fiqhiyah. Beliau menulis dalam kitabnya yang sangat sederhana sekali itu, Al-Muta'addi Afdalu Minal Qasir, bahwa amal yang menjangkau banyak orang itu afdalu minal qasir dibandingkan dengan amal yang hanya menjangkau secara terbatas. Oleh sebab itu, kalau saya ditanya mana yang lebih mulia, ya, mana yang lebih mulia menyumbang di pondok pesantren dibandingkan dengan yang membangun pondok pesantren itu, ya jauh lebih mulia membangun pondok pesantren, karena bukan hanya persoalan sumbangannya, bukan hanya persoalan wakafnya, tetapi dia juga mengurus siapa yang mengajar, dari mana santrinya, di mana para santri nanti tinggal, di mana, dari mana gajinya, para pembinanya, bagaimana makanannya, bagaimana seluruh kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh pondok itu. Nah, kira-kira seperti itu jamaah Jumat yang berbahagia. Sekali lagi saya ulangi kata-kata, ya, nasihat dari Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Muta'addi Afdalu Minal Qasir, bahwa kegiatan yang menjangkau banyak orang itu jauh lebih mulia dibandingkan dengan amal yang hanya menjangkau secara terbatas. Itu berarti bahwa, ya, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya juga mengatakan bahwa amal yang kualitasnya, ya, amal yang kualitasnya itu dilihat dari seberapa banyak maslahah yang ditimbulkan oleh setiap amal itu. Oleh sebab itu, para dosen, para tendik, ya, inilah yang harus kita jadikan sebagai pegangan bahwa semakin banyak maslahah yang kita lakukan, maka itulah amal yang paling mulia di antara kita semua yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya di tahun baru 2023 ini. Kita berkomitmen untuk insya Allah mendatangkan semakin lebih banyak kebaikan kepada orang lain, semakin banyak mendatangkan maslahah dan manfaat terhadap orang lain. Dan kalau ini kita lakukan, ya, idkhalus sururi fi qulubil mu'minin, ya, memasukkan ataukah menjadikan para mahasiswa kita itu dan orang lain, ya, para mahasiswa kita, orang-orang tua para mahasiswa kita itu menjadi berbahagia, maka sesungguhnya itulah amal yang paling mulia yang dapat kita lakukan di kampus ini, sehingga para mahasiswa kita masuk di IAIN dalam suasana bergembira. Ketika berada di IAIN kurang lebih 4 tahun, mereka juga bergembira mendapatkan pelayanan dari tenaga kependidikan, mendapatkan pelayanan dari para dosen dalam bentuk ilmu pengetahuan, pewarisan ilmu pengetahuan dan peradaban. Dan begitu dia keluar, selesai di IAIN Parepare, ya, setelah wisuda dan sebagainya dalam keadaan bergembira dan seterusnya, maka sesungguhnya kita tidak perlu bagaimana mendesain kita untuk menjadi berbahagia, ya. Jadi secara sederhana, kalau mau membuat orang berbahagia, kalau mau membuat diri sendiri kita ini berbahagia, jadikanlah sebanyak mungkin membahagiakan orang lain. Jadi kalau Bapak ingin segar, ingin selalu berbahagia, ya, buatlah orang lain berbahagia. Tidak perlu mendesain dirinya bagaimana saya bahagia, pergi jalan-jalan ke Bantimurun, tiba-tiba ada banjir.
pergi jalan-jalan ke Tator, stres datang di sana, ketemu dengan tengkorak-tengkorak dan sebagainya. Ya. Sehingga ketika pulang capek, ya stres lagi. Nah, caranya gimana supaya kita bisa bahagia? Ya. Jadikanlah semakin banyak orang yang berbahagia. Insya Allah, bapak-bapak akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalani minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala khatamin nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'du. Dzakara qawlu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan na'iman nasyakin wa la yu'afina min kabbi masjid ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultan. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana min jami'il hajat wa tutahhiruna min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal min jami'il khairat fil hayati wa badal maut. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ij'al auladana auladan sholihin hafizina wa hamilina lil Qur'an was sunnah wa ta'ina lillahi wa rasulih wa hab lana sihhatan wa afiyatan fi jasadina wa ruhina wa istiqamatan li ta'atillahi wa rasulih. Allahumma yassir lana umurana fid dunya wal akhirah wa inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.